Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kiranya pada hari ini, Kamis tanggal 7 April tahun 2022 ini, senantiasa semuanya dalam keadaan baik, dilindungi oleh Tuhan, dan dirahmati oleh Yesus Kristus. Saudara-saudariku, pada kesempatan ini saya mengajak ibu dan bapak semuanya merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 97 ayat yang ke-10 bagian A, atau jelasnya sebagian dari ayat yang ke-10. Adapun isi firman Tuhan yang dituliskan dalam Mazmur 97 ayat 10 itu adalah demikian. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ini firman Tuhan ini khusus kepada orang yang mengasihi Tuhan. Dikatakan, hai orang-orang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Ayat ini adalah ayat yang sangat kontras. Karena dikatakan orang-orang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Artinya bahwa orang yang mengasihi Tuhan wajib, kudu, mesti, sewajarnya, seharusnya benci kejahatan. Oh, tunggu dulu. Benci itu kan konotasinya buruk ya. Tapi ini punya pengertian begini. Artinya Tuhan memerintahkan orang mengasihi Tuhan, yaitu benci kejahatan. Jadi benci itu adalah bentuk perintah. Bencilah kejahatan. Tetapi maknanya adalah diperintahkan untuk menjauhi dan menghindari kejahatan. Jadi kalimatnya kira-kira begini. Hai orang-orang mengasihi Tuhan, diperintahkan untuk menjauhi dan menghindari kejahatan. Nah, itu dia. Jadi renungan kita ini adalah renungan firman Tuhan untuk orang-orang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, menjauhi kejahatan. Nah, itu dia. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, menjauhi kejahatan. Bagaimana kalau orang tidak menjauhi kejahatan? Berarti jelas dia tidak mengasihi Tuhan. Karena tidak mungkin firman Tuhan bertentangan dan firman Tuhan itu salah. Tidak mungkin. Karena orang mengasihi Tuhan pasti benci kejahatan. Tapi kalau orang yang melakukan kejahatan, berarti dia tidak mengasihi Tuhan. Bahkan bisa saya katakan berarti dia benci kepada Tuhan. Alasannya Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita, mengapa Tuhan memerintahkan orang-orang mengasihi Tuhan benci kejahatan atau menjauhi kejahatan, menghindari kejahatan. Yang pertama, Tuhan tidak menyukai kejahatan. Dia tidak menyukai kejahatan, maka orang-orang mengasihi dia harusnya memposisikan diri juga melakukan hal yang sama, tidak menyukai kejahatan. Karena pasti orang yang saling mengasihi, atau kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita, pasti dong seleranya punya persamaan dong. Masa Tuhan tidak menyukai kejahatan, tapi orang mengasihinya menyukai kejahatan, itu berarti bertentangan. Yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang di dalamnya tidak ada kejahatan. Jadi pertama, tidak menyukai kejahatan, di dalam dirinya tidak ada kejahatan. Maka dia memerintahkan kepada orang-orang mengasihi dia, kepada Anda, kepada saya yang mengasihi Tuhan, benci kejahatan. Diperintahkan untuk menjauhi dan menghindari kejahatan. Kenapa? Alasannya lagi adalah yang ketiga, kejahatan mengakibatkan murka Allah. Maka dia menyuruh orang mengasihi dia, orang-orang dikasihinya, jauhi kejahatan. Karena bagaimanapun Allah harus murka atas kejahatan. Allah harus menghukum orang yang jahat karena dia adalah pribadi yang adil. Dan dia tidak mau orang-orang mengasihi dia, orang-orang dikasihinya akhirnya dimurkai oleh dia karena melakukan kejahatan. Maka kepada kita, orang-orang mengasihi Tuhan, kepada Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, perintah ini adalah perintah yang jelas dan tegas.
benci kejahatan, jauhkan diri dari kejahatan, hindarkan diri dari kejahatan. Karena Tuhan sebenarnya tidak ingin menghukum kita. Tuhan sebenarnya tidak ingin memurkai kita, tapi karena dosa, karena kejahatan dilakukan oleh manusia, Tuhan harus melakukan keadilan. Itu sebabnya orang mengasihi Tuhan jauh kejahatan. Tapi yang keempat, mengapa Tuhan mengatakan itu, yaitu orang-orang mengasihinya harus membenci kejahatan, menjauhkan diri dari kejahatan, menghindarkan kejahatan. Karena itu adalah hal yang wajar bagi pribadi yang saling mengasihi. Saya mau katakan begini, Allah kan mengasihi kita, maka Dia melakukan yang terbaik bagi kita kan. Nah, Tuhan juga mau karena kita mengasihi Dia, kita juga melakukan yang seharusnya kita lakukan, yang menyenangkan hati Tuhan. Saya ulang sekali lagi, Tuhan kan mengasihi kita, maka Dia melakukan apa yang terbaik bagi kita kan, apa yang sesuai dengan kehidupan kita kan. Yesus mati di atas kayu salib, khususnya di bulan April ini kita memperingati nanti tanggal 15 Jumat Agung. Mengapa Allah melakukan semua itu? Karena Dia mengasihi kita, Dia melakukan yang terbaik bagi kita. Nah, kalau kita juga mengatakan mengasihi Tuhan, kita juga harus melakukan yang terbaik yang disukai oleh Tuhan. Dia tidak menyukai kejahatan, maka kita hindarkan diri kita dari kejahatan. Di dalam diri Allah tidak ada kejahatan, maka seharusnya dalam diri kita pun tidak boleh ada kejahatan. Karena kejahatan itu mengakibatkan murka Allah, dan itu sewajarnya. Contoh saya buat supaya lebih konkret. Kalau bapak ibu, suami istri, sebagai suami istri kan tahu dong apa kesukaan pasangannya. Tahu kan bu? Ibu tahu kan kesukaan bapak kan? Bapak juga tahu kan kesukaan ibu. Nah, tapi tahu juga kan apa yang tidak disukai? Tahu. Misalnya contoh, istri paling gak suka kalau suaminya bohong, ya kan? Atau suami juga paling gak suka kalau istrinya itu berdusta. Ya artinya tidak, ya pasangan tidak suka bohong. Apakah bapak ibu akan terus saling membohongi? Oh tidak dong, karena gak suka. Pasangan gak suka kan? Tuhan juga gak suka, bohong itu gak suka. Tapi saya buat contoh misalkan suami istri, udah tahu istrinya gak suka dibohongin, suami juga gak suka dibohong, tapi banyakkan bohong, itu akan semakin kacau. Keluarga itu akan semakin kacau, bukan semakin harmonis. Nah sama kalau kita tahu Tuhan kita gak suka kalau kita melakukan kejahatan, tapi kita harus melakukan kejahatan, itu artinya kita merusak hubungan kita dengan Dia. Tapi kembali lagi dengan pasangan suami istri, kalau kita tahu suami kita atau istri kita menyukai makanan tertentu, wow, tentunya itu akan menjadi hal yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena itu akan memberikan semangat, memberikan kesenangan, memberikan hal yang menyukakan di hatinya, karena itu yang Dia sukai. Sama dengan Tuhan, kita tahu yang Dia sukai itu apa, itu yang kita lakukan. Kita tahu apa yang Dia tidak sukai itu apa, itu juga yang kita hindarkan. Contoh yang dalam ayat ini dikatakan salah satunya adalah menjauhkan diri dari kejahatan. Dan Tuhan mau kita menjauhkan diri dari kejahatan, karena kalau kita melakukan itu, Dia disenangkan. Tetapi ingat, ayat ini juga menjelaskan bahwa orang yang menyukai dan melakukan kejahatan adalah sebuah bukti bahwa orang yang demikian tidak mengasihi Allah. Saya mau katakan ini, karena kalau orang mengasihi Allah, harusnya menjauhkan diri dan menghindarkan diri kejahatan. Tapi kalau orang yang hidup dalam kejahatan, itu artinya orang itu tidak mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Mungkin ada orang berkata, ya suatu ketika ada orang berkata begini, terpaksa Pak Pendeta, terpaksa saya melakukan ini, terpaksa. Memang saya tahu ini jahat, tapi terpaksa. Saya beritahu, apakah terpaksa, tergoda, terdesak, apapun namanya, Tuhan mengatakan, sebagai orang-orang mengasihi Tuhan, jauhkan dirimu dari kejahatan, hindari kejahatan. Mengasihi Tuhan, jauhi kejahatan. Sekali lagi saya katakan, menjauhi kejahatan itu adalah bukti mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan harus menjauhi kejahatan. Karena kalau orang hidup dalam kejahatannya, terus dalam kejahatannya, itu menjelaskan orang itu tidak mengasihi Tuhan. Dan kalau orang tidak mengasihi Tuhan, itu akan menghalangi hal-hal yang terbaik dari Tuhan dialami dalam hidupnya. Bukan Tuhan itu bisa dibatasi, tidak. Tapi akan membuat orang itu tidak dapat menerima apa yang Tuhan sediakan yang terbaik baginya. Ingat, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar,
tapi menjadi pemisah manusia dengan Allah adalah karena dosa dan pelanggarannya. Dosa dan pelanggaran itu mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Allah. Bukan Allah yang menjauhkan diri, tapi karena Allah itu kudus, Dia tidak bisa bersekutuan dengan dosa, dengan kejahatan. Maka secara otomatis orang yang hidup dalam kejahatan, dia memisahkan dirinya dengan Allah. Jadi sebabnya jauhi kejahatan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Kejahatan dalam hal apa? Kejahatan secara pikiran, kejahatan secara perkataan, kejahatan secara tindakan, jauhi. Tapi lakukan yang baik, yang bermanfaat, yang sesuai firman Tuhan, yang benar, di dalam kebenaran, yang tidak melanggar hukum. Dan kalau itu yang kita kerjakan, maka itu membuktikan kita mengasihi Tuhan. Dan kasih akan Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, hari ini Kamis tanggal 7 April tahun 2022 ini, pesan Tuhan bagi kita adalah jauhi kejahatan. Sebagai orang mengasihi Tuhan, jauhkan diri dari kejahatan. Jangan mau terpengaruh, jangan mau tergoda. Ingat, suatu ketika ada seorang anak muda bernama Yusuf digoda oleh istri Potifar untuk melakukan kejahatan, melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, melakukan dosa. Tapi apa yang terjadi? Dia menjauhkan dirinya dari kejahatan. Dia berlari dari kejahatan itu. Berlari untuk apa? Berlari untuk menjauh. Bukan berlari untuk mendekat, tapi berlari untuk menjauhkan diri dari kejahatan. Dan walaupun dalam kebenaran dia mengalami ketidakadilan juga, tetapi di dalam akhir hidupnya dia mengalami keadilan Tuhan. Karena Tuhan berpihak kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan berpihak kepada orang-orang yang mengasihi Dia dan menjauhkan dirinya dari kejahatan. Kalau Yusuf ditolong oleh Tuhan, yang terus konsisten dalam kekudusan, konsisten dalam hidup benar di hadapan Tuhan, dan dia ditolong oleh Tuhan karena dia menjauhkan dirinya dari kejahatan. Sebagai umat Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini bagi setiap kita: hai orang-orang mengasihi Tuhan, jauhilah kejahatan, hindarkanlah dirimu dari kejahatan, nikmatilah rahmat dan berkat Tuhan hari ini terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, betapa indahnya kasih-Mu kepada kami. Engkau selalu memperingatkan kami dan mengajari kami bagaimana seharusnya kami hidup. Dan pagi hari ini sebagai orang-orang yang Kau kasihi dan mengasihi Engkau mengingatkan kami, memerintahkan kami untuk menjauhi dan menghindarkan diri kami dari segala kejahatan. Bahkan Engkau berkata, hai orang-orang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Artinya Engkau memerintahkan kami menjauhkan dan menghindarkan diri kami dari kejahatan. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami meminta pertolongan Roh Kudus-Mu. Tolong kami, ajari kami, tuntun kehidupan kami, supaya kami terhindar dari tindakan-tindakan kejahatan, baik secara pikiran, baik secara perkataan, maupun secara tindakan. Tuhan tolong kami, sehingga kami selalu berlaku baik, hal-hal yang bermanfaat, yang sesuai firman Tuhan, yang benar, dan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Sehingga hidup yang kami hidupi ini menjadi hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena sebagai orang mengasihi Tuhan, kami menjauhkan diri kami dari kejahatan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menolong dan memberkati kami, keluarga kami, saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Hamba serahkan ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Bawalah kami semua ya Bapa, menjadi pribadi-pribadi yang terus mengasihi Tuhan, menjauhi kejahatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan berdoa juga pagi hari ini, jika ada saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan dalam keadaan sakit, Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, bilur-bilur-Mu menjamah dan menyembuhkan. Dalam segala pergumulan, kesulitan yang ada, Tuhan tolong mereka, karena mereka senantiasa mengasihi Tuhan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, itulah renungan dan doa bagi kita pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 7 April ini. Dan saya juga terus sampaikan, jika ada pergumulan dan doa-doa Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan jika Bapak Ibu juga mengalami berkat Tuhan, silakanlah ketik di dalam kolom komentar, sehingga perkataan-perkataan yang Bapak Ibu tuliskan menjadi perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan yang bermanfaat, sehingga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang melihat atau menyaksikan podcast ini, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa
juga bisa bagikan podcast ini sehingga semakin banyak orang yang diberkati dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera. Amin.